Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Agung di Jakarta. Pak Agus, untuk meningkatkan loyalitas customer kepada perusahaan, biasanya divisi marketing perusahaan saya memberikan voucher belanja kepada customer dan biasanya diberikan kepada level-level tertentu. Voucher ini kami beli dari marketplace. Yang mau saya tanyakan ke Bapak adalah bagaimana aspek perpajakan atas pemberian voucher belanja kepada customer ini. Di bagian pembukuan kami membebankan sebagai biaya promosi penjualan. Pak Agung di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Agung, jadi kita mesti lihat dulu nih terkait atas biaya promosi atau biaya penjualan ini. Karena itu diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita ya. Jadi di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, di situ diatur ya mengenai biaya-biaya yang memang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Ya, salah satunya adalah biaya promosi atau biaya penjualan. Ya, tapi sebelumnya juga kita perlu membedakan antara biaya yang memang benar-benar dikeluarkan dalam rangka promosi, ya, atau memang biaya pada hakikatnya itu merupakan sumbangan. Nah, kalau untuk sumbangan, ya, sumbangan itu kalau kita lihat di ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan kita, biaya sumbangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tidak bisa diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, sedangkan kalau biaya promosi atau biaya penjualan itu bisa. Nah, kita lihat lagi nih di ketentuannya, di aturan teknisnya ya, aturan teknis terkait atas biaya promosi itu diatur ya, di aturannya di Peraturan Menteri Keuangan ya, di PMK nomor 2 tahun 2010. Nah, di situ mengatur mengenai biaya promosi ya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, jadi biaya promosi ini ya, kalau kita lihat di PMK 02 2010 ini ya, biaya promosi ini adalah biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung ya. Tujuannya apa? Tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan. Ya, nah di sini juga di PMK 02 2010 ya, di situ juga disebutkan ya bahwa untuk terkait biaya promosi ini itu seperti apa aja ya. Jadi seperti biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan juga media lainnya. Nah, selanjutnya ya, untuk biaya promosi ini bisa berupa biaya pameran produk ya. Nah, selanjutnya lagi adanya biaya pengenalan produk baru ya. Nah, dan yang terakhir ya, untuk terkait biaya promosi ini bisa dalam berbentuk biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk ya. Jadi ada 4 ya. Jadi bisa biaya periklanan, biaya pameran ya, biaya pengenalan produk baru, dan juga biaya sponsorship ya yang berkaitan dengan promosi produk. Nah, jadi kalau menurut hemat saya ya, pemberian voucher belanja supermarket ya pada hakikatnya kan memang ini merupakan pemberian hadiah ya, pemberian hadiah kepada customer. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar hubungan antara perusahaannya Pak Agung ya dengan customer tentunya semakin erat ya, semakin baik hubungannya. Nah, dengan hubungan semakin baik, tentu harapannya adalah si customer kan nantinya akan lebih intens ya berbelanja di tempat perusahaan Pak Agung ya. Artinya penjualan perusahaan Bapak tentu akan semakin meningkat ya. Tentu karena di sini karena pemberian hadiah ya kepada customer pasti kan, karena agar customer semakin loyal ya. Jadi endingnya adalah penjualan perusahaan Bapak ya harapannya ya semakin meningkat dari tahun ke tahun kan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di aturannya ya terkait atas pemberian hadiah ya berupa voucher belanja ini ya, itu diatur di Peraturan Ditjen Pajak nomor 11 tahun 2015 ya terkait aspek pajak penghasilannya, karena di sini ada pemberian hadiah nih. Nah, kalau kita lihat
untuk pemberian hadiah ini kalau diberikan penerimanya adalah wajib pajak orang pribadi ya, itu dikenakan pemotongan PPh pasal 21 ya, dikenakan tarifnya tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Nah, sedangkan ya apabila misalkan penerimanya ini adalah wajib pajak luar negeri ya. Nah, itu dikenakan pemotongan PPh-nya pasal 26 ya, tarifnya sebesar 20%. Nah, sedangkan kalau penerima penghasilannya adalah wajib pajak badan, misalkan berbentuk PT atau berbentuk CV ya. Nah, hadiah ini dikenakan PPh-nya PPh pasal 23 ya, dikenakan tarifnya adalah 15% dari nilai jumlah brutonya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, untuk pemberian hadiah ya berupa voucher belanja kepada customer ya, perusahaan Pak Agung wajib melakukan pemotongan PPh ya. Tapi mesti dilihat dulu nih ya, siapa penerima voucher belanjanya ini? Apakah customer perusahaan Pak Agung ini orang pribadi ya? Kalau orang pribadi dikenakan pemotongannya PPh pasal 21. Nah, sedangkan kalau misalkan penerima vouchernya bisa berbentuk wajib pajak badan, maka dikenakan pemotongan PPh pasal 23 seperti itu. Nah, itu dari aspek pajak penghasilan. Nah, mungkin kalau dari aspek PPN ya, dari aspek PPN, jadi pada saat voucher belanja itu diberikan sebagai hadiah oleh perusahaan Bapak ya, pada dasarnya tidak ada transaksi yang terutang PPN ya. Kenapa? Karena voucher belanja ini ya hakikatnya itu bukan merupakan barang kena pajak. Ya, voucher belanja ini kan pengganti uang ya. Jadi kan voucher ini bisa digunakan untuk berbelanja kan begitu ya. Jadi pengganti uang. Nah, kalau kita lihat uang itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang PPN itu bukan merupakan barang kena pajak seperti itu ya. Oke, demikian saya Agus Susanto-Lihin, semoga bermanfaat untuk Pak Agung dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto-Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.